Saat ini kita sudah menjalani bulan ke-7 pandemi COVID-19. 6 bulan sudah kita lewati masa pandemi ini bersama-sama. Dan data per 9 September ini menunjukkan bahwa secara kumulatif di Jakarta telah mencapai angka 49.837 kasus. Melihat banyaknya kasus begini, ada 2 parameter yang harus jadi kewaspadaan. Pertama adalah angka kematian, yang kedua adalah angka kasus aktif. Sampai dengan saat ini, ada 1.347 saudara-saudara kita di Jakarta yang telah wafat akibat COVID-19. Memang bila melihat angka atau tingkat kematian, atau biasa disebut dengan case fatality rate, sesungguhnya tingkat kematian COVID di Jakarta memang rendah, yaitu 2,7%. Lebih rendah dari tingkat kematian nasional di angka 4,1%. Bahkan lebih rendah dari tingkat kematian global di angka 3,3%. Atas izin Allah, Jakarta secara signifikan berhasil menekan angka kematian itu. Siapa yang paling berjasa dalam menekan angka kematian ini? Lagi-lagi atas izin Allah, para tenaga kesehatan di Jakarta yang sigap menangani setiap kasus, mempertaruhkan nyawa, risiko kesehatan diri mereka sendiri, dan alhamdulillah dengan jumlah tes yang juga memadai ikut mendukung untuk Jakarta menemukan kasus lebih dini sehingga bisa dilakukan perawatan bila ditemukan positif. Dengan testing yang tinggi, terdeteksi awal, mereka yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan, mereka yang lansia, bila positif langsung isolasi dan langsung dirawat. Itulah sebabnya mengapa tingkat kematian di Jakarta secara persentase menjadi rendah, karena angka testing tinggi, tenaga kesehatan yang sigap. Walaupun tingkat kematian di Jakarta ini terus menurun, tapi jumlah absolutnya tambah. Secara absolut jumlah kematian harian kita juga tambah. Jadi kalau kita lihat di data, ini adalah gambar di mana tingkat kematian di Jakarta meskipun tingkatnya rendah tapi absolutnya terus meningkat. Ini saya tunjukkan di data sini bahwa jumlah atau tingkat kematiannya bila diperhatikan sejak pertengahan Agustus sampai dengan September menunjukkan tren yang meningkat. Ini adalah kondisi yang sangat tidak menggembirakan. Angka pemakaman yang menggunakan protap COVID juga meningkat. Artinya, ini adalah data pemakaman tiap hari di Jakarta. Bila dilihat di grafik ini, saya akan tunjukkan. Bila diperhatikan di sini, angka kematian sempat meningkat cukup tinggi. Lalu kita melakukan pengetatan dengan PSBB. Alhamdulillah turun. Dan ini menurun terus sampai awal atau pertengahan Agustus. Sesudah pertengahan Agustus terjadi peningkatan terus-menerus. Disinilah kita menyaksikan angkanya makin hari makin tinggi. Jadi bila diperhatikan, di awal kita menyaksikan angka kematian tinggi, lalu turun, lalu datar, dan dalam 2 minggu terakhir ini angka kematian meningkat kembali. Secara prosentase memang rendah, tapi secara nominal angka kematiannya meningkat terus setiap hari. Ini yang harus kita perhatikan. Dan saya harus garis bawahi, ini bukan angka statistik. Setiap kematian 1 orang adalah kematian saudara kita, dan itu terlalu banyak. Pada setiap kematian ada keluarga, ada teman-teman yang ditinggalkan lebih cepat. Dan setiap 1 angka kematian sesungguhnya
adalah satu orang yang disayangi, yang dibutuhkan kehadirannya bagi banyak orang yang lain. Karena itu setiap satu kematian bukan angka statistik saja. Ini adalah nyawa saudara kita yang harus selalu kita usahakan untuk diselamatkan. Angka kedua yang saya ingin berikan pada kesempatan malam hari ini adalah kasus aktif. Kasus aktif adalah orang-orang yang positif COVID-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan dan belum dinyatakan sembuh. Jadi di dalam penanganan COVID ini ada kasus baru, orang yang masuk ke dalam sistem penanganan kita. Lalu di akhir penanganan ada dua, satu meninggal, satu sembuh. Yang mereka masih di dalam sudah ditemukan positif, tapi belum sembuh, masih dalam isolasi. Inilah kasus aktif. Mengapa penting untuk memahami kasus aktif ini dan mengetahui angkanya? Karena ini terkait dengan kapasitas fasilitas kesehatan di Jakarta. Dan di antara kasus aktif ini ada 3 kelompok. Kelompok yang tak bergejala, kelompok yang bergejala ringan, dan kelompok yang bergejala sedang dan berat. Nah, kelompok yang sedang dan berat inilah yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Bahkan yang kritis membutuhkan fasilitas ICU. Jadi, secara rata-rata selama perjalanan 6 bulan ini, kita bisa mengatakan bahwa 50-an% tanpa gejala, 35-an% bergejala ringan, 15-an% bergejala sedang atau berat. Nah, ini yang membutuhkan pelayanan rumah sakit. Nah, kelompok inilah yang kita harus perhitungkan, kasus aktif dan bergejala sedang atau berat. Di Jakarta saat ini, kenyataannya kita memiliki fasilitas kesehatan cukup besar dalam skala Indonesia. Ada 190 rumah sakit dan 67 diantaranya adalah rumah sakit rujukan. Di Jakarta juga rasio dokter per populasi juga cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Tetapi saat ini ambang batas sudah hampir terlampaui. Jadi memperhatikan tadi 2 angka yang menjadi penanda kapasitas kesehatan kita dalam menangani COVID ini, keterpakaian tempat tidur, isolasi, dan keterpakaian ICU. Kapasitas ini itu dipengaruhi juga dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu menangani wabah, juga jumlah APD, juga peralatan dan obat-obatan. Saat ini Jakarta memiliki 4.053 tempat tidur isolasi khusus COVID-19. Dan per kemarin sudah 77% terpakai. Jadi dari angka 4.053, 77% terpakai. Saya ingin tunjukkan grafiknya. Di sini boleh kita perhatikan. Ini adalah jumlah orang yang dirawat di tempat isolasi kita. Dari gambar ini, saya ingin berilustrasi. Ketika kasusnya mulai muncul di awal Maret, angka mulai bergerak tambah. Pada tanggal 16 Maret kita melakukan penutupan sekolah, penutupan perkantoran, penutupan kegiatan umum, tempat-tempat umum. Dalam waktu 2 minggu kemudian, jumlah kasus yang harus dirawat mengalami perlambatan. Asalnya meningkat, lalu mulai dia rata. Sampai dengan Juni kita melakukan pembatasan. Lalu PSBB mulai tanggal 10 April. Apa yang terjadi? Di sini terjadi pelandaian. Ini adalah kapasitas, warna merah ini adalah kapasitas rumah sakit kita. Ini kita landai di sini. Kemudian kita memasuki masa transisi. Dan apa yang terjadi? Secara bertahap, terutama di bulan Agustus,
kita mulai menyaksikan peningkatan jumlah kasus. Ini prosentase dari tempat tidur isolasi yang digunakan naik. Ini ambang batasnya 4053. Bila situasi ini berjalan terus, tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Dan ini waktunya tinggal sebentar. Nah, kami di Pemprov DKI terus setiap waktu menambah rumah sakit swasta yang bisa terlibat untuk menaikkan kapasitas. Kita insya Allah akan meningkatkan lagi 20% sehingga menjadi 4.807. Tapi saya harus garis bawahi, menaikkan tempat tidur itu, menaikkan jumlahnya, itu bukan sekedar menyediakan tempat tidurnya, tapi memastikan ada dokternya, memastikan ada perawatnya, memastikan ada alat pengamannya, memastikan ada obat-obatannya, memastikan ada seluruh alat pendukungnya. Jadi, menaikkan kapasitas menjadi 4.800-an itu, bila tidak disertai dengan pembatasan penularan secara ketat seperti sekarang ini, maka tempat tidur itu pun akan penuh di pekan kedua Oktober. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, bila kita lihat, bila kita naikkan 20% akan menjadi 4.807. Ini tercapai insya Allah tanggal 6 Oktober. Naik terus trennya, kita akan ketemu masalah baru. Karena itu, ya jangka pendek kita akan terus meningkatkan kapasitas, tapi jika tidak ada pembatasan ketat, maka ini hanya sekedar mengulur waktu. Dalam kurang dari 1 bulan, rumah sakit akan kembali penuh. Ini untuk tempat tidur isolasi di rumah sakit kasus sedang. Yang berat membutuhkan ICU. Ini saya ingin tunjukkan data ICU kita. Situasinya tidak lebih baik. Situasi tidak lebih baik. Di sini kalau kita perhatikan, kapasitas ICU kita ada 528 tempat tidur. Bila kenaikan yang berjalan terus sejak Agustus sampai September ini, selama bulan Agustus meningkat drastis, trennya akan naik terus, maka 15 September akan penuh. Kita coba tingkatkan 20% menjadi 636, dan itu pun nanti akan mulai penuh di sekitar tanggal 25 September. Jadi, meskipun kita mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit kita, tapi jumlah kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat daripada pertambahan kapasitas tampung untuk pelayanan rumah sakit, baik tempat tidur maupun ICU. Jadi, dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan
PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Sekali lagi, ini soal menyelamatkan warga Jakarta. Bila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Nah, kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat, dan kita akan menerapkan seperti arahan Bapak Presiden di awal wabah dahulu, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Detailnya kita akan sampaikan di hari-hari ke depan. Tapi secara garis besar, pada prinsipnya perlu kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan menuju PSBB. Ada fase, ada proses supaya kita bisa menyiapkan ini agar berjalan dengan baik. Dan kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang supaya kita semua bisa mengantisipasi. Jadi prinsipnya mulai Senin tanggal 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi dikurangi. Dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial, itu tidak menyebabkan penularan. Lalu seluruh tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan yang dikelola oleh Pemprov DKI seperti Ragunan, Monas, Ancol, taman-taman kota, dan kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini. Kegiatan usaha makanan, rumah makan, restoran, kafe diperbolehkan untuk tetap beroperasi, tetapi tidak diperbolehkan untuk menerima pengunjung makan di lokasi. Jadi pesanan diambil, pesanan diantar, tapi tidak makan di lokasi.